Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal kita, dan masih menjaga taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga siang hari ini kita masih bisa hadir, bertemu dan berkumpul di Masjid Babut Taqwa dalam rangka memakmurkan masjid, silaturahim dan thalabul ilmi. Insyaallah Allah akan mencatat kita sebagai orang yang beriman kepadanya, beriman kepada hari akhir, dan layak serta pantas dicatat olehnya sebagai orang yang mendapatkan petunjuk darinya. Insyaallah pula kehadiran kita di majelis yang mulia ini, Allah akan meluaskan rizki kita, memanjangkan umur kita, mengampuni dosa kita, menutupi kesalahan kita, mengangkat derajat kita, dan memudahkan kita menempuh perjalanan menuju surga yang sangat jauh sekali, yang sangat tinggi sekali. Kendaraan apapun, secanggih apapun, tidak akan bisa sampai ke surga, kecuali kalau surga itu dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke sana, dimudahkan untuk memasukinya. Bahkan surga itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau surga dijauhkan dari kita, maka kita tidak akan nyampe ke surga. Oleh karena itu tema kita pada siang ini adalah ketika surga didekatkan. Berarti surga itu asalnya jauh atau dekat? Jauh. Tinggi atau rendah? Tinggi. Tapi kemudian oleh Allah didekatkan. Nah, surga atau suarga atau sorga itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu sefarga. Sefarga yang terdiri dari dua kata. Pertama, sefar, S-V-A-R, artinya cahaya. Kemudian ga, apa artinya? Perjalanan. Jadi sefarga itu perjalanan menuju cahaya, perjalanan untuk mendapatkan cahaya. Itu bahasa Sangsekerta. Kemudian bahasa Cina kuno, agama Yang, surga disebut kahyangan.
berasal dari kata hiyang. Hiyang itu artinya langit. Jadi orang Cina yang beragama Cina kuno meyakini adanya surga. Namanya hiyang, adanya di langit. Penjaganya badannya manusia, kepalanya binatang. Ya. Jadi kepalanya manusia, kepalanya binatang, badannya manusia. Ya. Tempatnya disebut kahyangan. Ya. Mainan anak-anak yang pakai benang, layangan. Itu ada ngan. Kalau hantu, gentayangan. Orang Sunda, marakayangan. Sholat, sembahyang. Ya. Itu berasal dari kata yang. Sayang. Disebut juga nirwana atau nirvana, yaitu puncak pencarian terhadap kebebasan dari siklus kematian dan kelahiran kembali. Pada dasarnya manusia itu ingin bebas ya, tidak mau terikat. Itu sekolah itu enak ada PR, enak nggak ada PR. Rata-rata enak nggak ada PR. Pengen bebas. Makanya ketika dikatakan gurunya nggak datang, wah sorak itu. Seneng banget. Berarti pulang itu. Jadi pengennya bebas. Ya. Jadi siklus kematian dan kelahiran kembali. Jadi manusia itu mati akan lahir kembali. Ya. Namanya reinkarnasi. Ya. Siklusnya disebut samsara. Samsara. Ya. Kemudian surga itu adalah tempat yang sangat tinggi. Ya. Dan harus ditempuh dengan perjalanan yang super cepat. Ya. Kalau lambat nggak nyampe-nyampe itu. Jadi bukan hanya cepat, tapi super cepat. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, surga berada di Sidratul Muntaha. Ya. Sebagai tempat tujuan akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi tujuan akhirnya itu Sidratul Muntaha. Ya. Dan ternyata kendaraan yang mampu mengantarkannya ya, sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke surga, itu bernama buraq. Buraq itu ya, dari kata barkun, kilat. Ya. Jadi cepat banget itu. Yang kecepatannya dalam hadis riwayat Bukhari, 1 kali melangkah sejauh mata memandang. Itu melangkahnya. Apalagi larinya, apalagi terbangnya. Ya. Sehingga Rasul berangkat setelah sholat Isya, nyampe lagi ke tempat rumahnya itu sebelum apa? Subuh ya. Jadi berangkat setelah Isya, pada Isya pulang kembali sebelum subuh. Ya. Kira-kira kendaraan apa yang bisa ya terbang secepat itu? Dan ternyata kecepatan dan ketinggian terbangnya itu mengalahkan malaikat Jibril yang mendampingi beliau ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Gitu. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Itu apa? Beliau ya, menyebutkan bahwa dalam kitab ya, Sifatul Jannah wa ma a'adallahu li ahlina minan na'im, ya, yaitu sifat surga dan apa yang Allah sediakan
berupa kenikmatan di sorga. Itu disebutkan dalam kitab itu bahwa Sidratul Muntaha berada di atas langit. Kendaraan yang paling canggih sekarang ya belum bisa menembus langit pertama, apalagi langit kedua. Ya, sementara langit ada berapa? Ada 7. Ya. Jadi kalau mau ke Sidratul Muntaha harus menembus ya, langit yang 7 itu. Karena Sidratul Muntaha itu adanya di atas langit. Kata siapa? Ibnu Qayyim. Ya. Sedangkan Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha itu adalah surga itu sendiri. Ya, jadi surga itu adanya tempatnya paling ujung, paling tinggi. Ya, nggak bisa naik Grab. Ya. Nggak bisa tuh, apalagi naik bajai nggak bisa. Ya. Itu kendaraannya harus kendaraan khusus. Ya. Makanya oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj itu ya adalah sholat. Jadi sholat itu bisa menaikkan orang sampai surga. Jadi sholat itu ya, luar biasa. Ya. Nanti dijelaskan amalan apa yang bisa mengangkat kita, menaikkan kita, mengantarkan kita, menyampaikan kita ke surga. Ya. Jadi kalau tidak mengamalkan itu, nggak bakal nyampe ke surga itu. Ya. Kemudian selanjutnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya. Dan dijelaskan dalam surat An-Nazi'at itu, kalau kita mau mendapatkan Jannatul Ma'wa, pertama kita harus khofa maqama rabbih, takut ya kepada kebesaran Allah. Ya. Yang kedua, wa nahan nafsa anil hawa, harus nahan nafsu dari keinginan. Ya. Ibu jam segini, ya kalau berdasarkan nafsu ingin apa, Bu? Ingin tidur. Ternyata ibu nyampainya ke sini. Ya. Itu dapat Jannatul Ma'wa. Kalau kita takut kepada Allah, kemudian mampu mengendalikan nafsu, ya, yang inginnya tuh ingin yang enak-enak. Ya. Ibu ngaji enak atau nggak enak, Bu? Enak, makanya ada yang tidur saking enaknya. Kalau nggak enak nggak bakal tidur, saking enaknya. Ya, surat An-Najm, Bu, ayat 13 sampai 15, bahwa di dekat Jannatul Ma'wa itu Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Kemudian surga ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebut Jannah. Jannah, bentuk jamaknya jannat ya. Itu dimaknai ya, atau diartikan sebagai pertama taman. Taman ya. Ya. Jadi taman, tempat yang indah, tempat yang sejuk ya. Tempat yang adem, tempat yang bikin betah. Itu namanya taman ya. Jannah atau jannah ya. Innal muttaqina fi maqamin amin ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman ya. Dan ternyata tempat yang aman cuma satu ya. Fi jannatil wa uyun ya. Di taman-taman ya, dan mata air. Jadi di surga itu banyak taman, Bu. Ya. Di surga itu banyak mata air. Jadi adem, sejuk, indah, bikin betah. Ya, bikin betah. Ya.
Coba yuk matiin AC, betah nggak Bu? Adem itu kan bikin betah ya, bikin betah. Ya. Surga itu tempat yang adem, tempat yang sejuk, tempat yang indah, tempat yang bikin betah. Karena surga itu ya bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya, bahasa Allah dan Rasulnya adalah jannah. Ya. Itu kelas 1. Kalau banyak jannat. Ya. Surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 52. Ya. Kemudian dalam surat Al-Qamar ayat 54. Innal muttaqina fi jannati wan nahar. Ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Jadi ada taman, ada mata air, ada sungai. Sungainya bukan sungai sembarang sungai, tapi sungai yang airnya bisa diminum langsung, bikin sehat, bikin kuat, bikin segar, bikin awet muda. Ya. Karena sungainya sungai susu, ya. Sungainya sungai madu, ya. Sungainya tuh sungai air tawar yang bening. Ya. Ya. Saya dapat video dari teman Bu, di bumi ini ya, ada tempat ya, yang indah banget, Bu. Sejuk banget. Dan airnya tuh bening banget Bu. Ya. Nggak tahu tuh tempatnya di mana Bu. Ya. Ya. Tapi yang jelas ya surga lebih indah daripada itu Bu. Ya. Bayangkan Bu, ada tadi apa? Ada taman, ada mata air, ada sungai. Dan mata airnya juga bukan sembarang mata air. Ya, mata air ya yang airnya adalah suplemen dari air minum surga yang diambil dari sungai tadi ya. Ngambil air minum dari sungai, kemudian suplemennya dari mata air ya. Ada yang namanya kafur, ada yang namanya zanzabila ya. Jadi ada suplemennya itu berupa jahe. Nggak tahu jahenya jahe gajah atau jahe emprit, nggak tahu. Ya, bagusan mana Bu? Jahe gajah dan jahe emprit? Jahe emprit ya. Dulu minuman favorit saya sekoteng Bu. Sekoteng. Sekarang jarang yang jualan sekoteng ya. Yang kedua Bu, jannah atau jannat itu ya di samping artinya taman juga artinya kebun Bu. Kebun ya. Ada kebun buah-buahan, kebun sayur-sayuran ya. Ada kebun lalab-lalaban, ada Bu ya. Pengen lalab banyak Bu, pengen sayur banyak, pengen buah banyak, rumput juga banyak ya. Luar biasa Bu ya. Nah, ketika menggambarkan keutamaan berinfak dengan ikhlas ya, Allah berfirman ya, ini rugi kalau kita tidak berinfak ya. Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka. Bu, kalau jiwa mau mantap, jiwa mau tegar, jiwa mau mau sabar, itu dilatihnya lewat infak. Ya. Infak yang ikhlas dengan jiwa yang mantap itu. Ya. Itu diumpamakan oleh Allah kama jannah. Ya. Seperti perumpamaan jannah. Jannah di sini kebun. Bidrobwatin yang ada di tempat yang tinggi Bu. Ya. Ya. Kebun yang ada di tempat yang tinggi ya. Kalau kebun yang ada di tempat yang rendah, kebun apa Bu? Bu, kebun kelapa itu ya. Kelapa kan adanya di pantai ya. Tapi ada kebun ya, di tempat yang tinggi, kebun apel, stroberi, wah itu Bu, di tempat yang tinggi Bu. Asobah wabil fa'atat ukulaha zifain ya.
seperti kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Ini pentingnya air, Bu. Jadi kalau tidak ada air, tidak ada hujan, kebun itu gersang dan tandus. Tapi ketika diturunkan hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan panen 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabil fal katanya. Ya. Seandainya tidak turun hujan lebat, kalau kebun itu berada di tempat yang tinggi, maka embun pun memadai. Ya. Di tempat yang tinggi ada embun nggak, Bu? Ada embun. Ya. Ya. Bahkan dari mulut kita itu keluar apa, Bu? Asap, Bu. Asap. Ya. Ya. Jadi dingin. Tapi untuk seger dan nikmat, biasanya di daerah dingin itu ada bajigur, ada bandrek, ada apa lagi, Bu? Ya. Ubi bakar, singkong bakar, wah luar biasa, Bu. Jagung bakar. Ya. Iya. Nah, kira-kira di surga yang adem itu, di tempat yang tinggi itu, ya Allah sediakan jagung bakar nggak, Bu? Jagung bakar, singkong bakar, ya. Ada bandrek, bajigur yang pakai kolang kaling, oh luar biasa. Bandrek pakai kelapa serut, ya, oh luar biasa. Ya. Nah itu orang yang berinfak dengan ikhlas, ya, dan jiwa yang mantap, artinya yakin infaknya itu bakal dibalas dengan balasan yang luar biasa. Diumpamakan seperti kebun yang ada di tempat yang tinggi. Ya, kalau turun hujan lebat, maka panennya 2 kali lipat. Tapi seandainya tidak turun hujan, di tempat yang tinggi itu embun saja memadai. Embun saja memadai. Ya. Saya pernah tuh di Gunung Sinta namanya tuh. Gunung Sinta itu di Garut ujung tuh. Saya naik ke atas, naik motor itu, ya. Itu jalannya itu kalau mau ke atas harus nunggu mobil atau kendaraan dari atas. Jadi dari atas baru sampai kita naik ke atas. Ya, terus ya. Ternyata di sana tuh dingin banget, Bu. Dan di sana itu belum ada listrik, Bu. Saya pakai lampu, ya, lampu apa cempor namanya, Bu. Ya. Itu pas bangun, ya, temen ngetawain saya ngetawain teman saya. Cemong, Bu. Cemong. Iya. Kemudian ya, kebun juga ya Allah gambarkan terhadap orang yang di masa mudanya kaya raya. Dia punya kebun yang subur, ya. Tapi kemudian ketika tua, Bu, kebunnya habis terbakar. Kemudian yang tersisa adalah anak-anak yang masih kecil, Bu. Ya. Jadi ibu dan bapaknya sudah meninggal mungkin gitu ya. Ya. Saya pernah tuh naik KWK di sini, ya. Kemudian di daerah setelah itu ada yang naik ibu-ibu, ya. Ya. Umurnya 90 tahun, ya. Sendirian naik KWK, Bu. Ditanya itu sama yang di depan, Bu, kenapa sendirian? Soalnya jangankan anak saya, cucu saya juga sudah meninggal semua. Ya. Ya. Jadi ada orang waktu mudanya kaya raya, ya, tapi ketika tua, ya, dia sengsara. Udah sengsara, anaknya kecil-kecil, ya. Jadi tidak bisa membantu dia, ya. Ya. Mau nggak punya seperti itu, Bu? Pengen muda kaya raya, tua sengsara, kemudian sebatang kara, nah, mau nggak, Bu? Ya. Kan ada orang yang muda kaya raya, tua kaya raya, ya. Kemudian muda sengsara, tua juga sengsara.
Ada muda kaya raya, kemudian tua sengsara. Ya. Ada muda sengsara, kaya juga sengsara. Kita ingin kaya di dunia, kaya di akhirat. Kaya waktu muda, kaya waktu tua. Ya. Tapi ini yang disebut kebun, Bu. Jadi kebun juga bisa bikin orang kaya, ya Bu ya. Gitu. Saya punya uak di Garut itu, kebunnya banyak, Bu. Ya. Dan waktu itu jeruk Garut itu masih terkenal, Bu. Satu kali panen dia bisa beli mobil, bisa beli rumah, Bu. Bisa bangun rumah, Bu. Tapi ketika Gunung Galunggung meletus, semua kebun jeruk di Garut itu tidak ada yang bisa tumbuh. Akhirnya dia usahanya bukan bertani jeruk lagi. Ya, dia jualan tahu Bandung, Bu. Jualannya itu di Jakarta, Bu. Ngambil tahunya di Bandung, dibawa ke Jakarta. Ternyata nggak laku. Karena sampai di Jakarta basi, Bu. Ibu kalau ke Bandung makan tahu Bandung, Bu. Jangankan matangnya, mentahnya saja, enak banget, Bu. Ya, jadi di Pasar Andir tempat saya jualan dulu, itu ada yang namanya tahu AA, Bu. Tahu AA. Dia jualannya itu jam 2 siang. Sebelum jam 2 sudah ditunggu sama ibu-ibu, Bu. Begitu datang langsung habis. Enak banget, Bu, tahu AA. Jadi digado belum digoreng, Bu. Enak banget. Ya. AA-nya sendiri udah meninggal. Nggak tahu tahunya ya. Ya. Kemudian, Bu, surga itu sangat jauh sekali, Bu. Kecuali didekatkan oleh Allah SWT. Makanya kita berdoa kepada Allah agar didekatkan surga itu kepada kita. Jangan dijauhkan. Jadi wa idza jannatu uzlifat, kata Allah dalam surat Takwir ayat 13. Dan apabila surga itu didekatkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, manida'a ila ghairi abihi, siapa saja yang mengatasnamakan dirinya itu dikaitkan dengan yang bukan bapaknya. Ya. Jadi nama dia kemudian disambungkan dengan nama orang lain, bukan nama bapaknya. Ya. Itu nggak boleh, Bu. Ya. Misalnya bapaknya itu Asep, ya, namanya Ujang anaknya, harusnya kan Ujang bin Asep. Dia malu punya bapak Asep, diganti Ujang bin Joni misalnya. Itu nggak boleh, Bu. Ya. Nah, orang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya sendiri, ya, lam yarah raihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau sorga. Jadi sorga itu wangi atau bau? Wangi sorga itu. Ya. Wa inna rihaha, sementara sesungguhnya bau wangi harum sorga itu la yujadu min qadri sab'ina aman au masirati sab'in. Ya. Jadi tercium, bisa benar-benar tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Ya. Jadi kalau orang jalan kaki 70 tahun, ya, itulah ya. Ketika orang jalan dari alam mahsyar kemudian mencium bau sorga, itu dari tempat itu ke sorga masih 70 tahun lagi. Ya. 70 tahun itu jalan kaki atau naik kendaraan, Bu? Jalan kaki, Bu. Makanya latihan sekarang jalan kaki, Bu. Ya. Iya benar, Bu. Ya. Jadi di sana tidak disediakan kendaraan, Bu. Jadi sejak melangkahkan kaki pertama setelah dihisab oleh Allah, kemudian dia jalan kaki menuju sorga. Ketika dia mencium bau sorga, ternyata masih jauh, masih 70 tahun lagi. Jadi saya waktu umur belum sekolah, Bu, senang saya
kalau paman pergi pulang kampung saya ikut. Jadi dari terminal Garut ya ke kampung saya tuh harus jalan kaki, Bu. Ya, jalan kaki. Saya disuruh paman saya bawa dus, Bu, berat banget, Bu. Waktu itu masih kecil, Bu. Waduh, ya. Pegal banget, Bu. Ya. Jadi ketika bawa oleh-oleh dari Bandung untuk orang kampung dari dus itu, ya. Di sana ada tukang bajigur lagi, Bu. Ternyata itu baru setengahnya, Bu. Baru setengahnya, ya. Jadi minum bajigur dulu, ya. Nah, sekarang kalau ke sana saya cari tukang bajigur udah nggak ada, Bu. Itu mau ke kampung itu setengahnya lagi, Bu. Ya. Padahal ini bawa dus berat banget, Bu. Ingat, Bu, tiap tahun itu pasti pulang kampung dan kemudian bawa dus dan ketemu dengan tukang bajigur. Nah, orang yang ahli sorga nanti bakal mencium bau sorga. Sedangkan orang yang ahli neraka tidak akan mencium bau sorga. Ya. Ini kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad dari Ammar bin As radhiyallahu anhu, bahwa ternyata ketika orang mencium bau sorga, dari tempat itu ke sorga masih 70 tahun ya jalan kaki. Ya. Kemudian surga itu didekatkan kepada orang yang bertakwa. Ya. Makanya Allah kasih petunjuk orang yang bertakwa bagaimana supaya sampai ke sorga. Ternyata petunjuknya Al-Quran. Dan supaya tidak sesat, tidak nyampe ke neraka, maka petunjuknya di samping Quran adalah Al-Hadis. Ya. Ya. Sunnah Rasul. Aku tinggalkan buat kalian 2 perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Pertama adalah kitabullah, kitab Allah yang Al-Quran. Yang kedua sunnah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini jelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 90 bahwa orang yang didekatkan oleh Allah ke surga itu namanya orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau orang tidak bertakwa dijauhkan surga itu, Bu. Tapi untuk orang yang bertakwa didekatkan. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang yang bertakwa? Pertama, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Ya. Karena ibadah itu ya targetnya adalah la'alakum tattaqun. Ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang maksiat tidak pernah ibadah itu tidak akan menjadi orang yang bertakwa dan tidak akan didekatkan ke surga. Yang kedua, secara khusus kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, maka perbanyak ibadah shaum. Ya. Karena shaum itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, oleh Allah didekatkan ke surga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ya. Bahkan dengan saum sambil ngaji, Bu. Saum sambil ngaji, ya. Apa fadilahnya, keutamaannya? Dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun, Bu. Bayangkan, 70 tahun perjalanan ya ke neraka, maka sejauh itu. Kalau kita saum 1 hari, ya saum 1 hari sambil ngaji, Bu, dijauhkan 70 tahun. Saum 2 hari sambil ngaji, 2 kali 70. Ya, 3 hari sambil ngaji, 3 kali 70. Semakin banyak saum, semakin banyak ngaji, semakin dijauhkan dari neraka. Ya. Dan ternyata orang yang bertakwa yang didekatkan Allah kepada surga itu. Yang pertama, Bu, orang yang senantiasa bertobat. Ya. Karena Allah menyukai orang yang bertobat. Ya. Jadi at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak berdosa. Ya. Makanya setiap manusia itu pasti berbuat salah. Pasti berbuat dosa. Ya.
Jadi jangankan ustadz gitu ya, kiai juga ya, gitu. Banyak dosanya bu, ya. Apalagi ustadz, ya. Gitu. Kullu bani Adam khata'un, ya. Setiap bani Adam itu sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Wa khairul khata'ina, dan orang yang sering berbuat dosa yang terbaik itu at-tawwabun, orang yang sering bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang suka bertobat dan suka bersuci. Ya. Namanya awab, orang yang bertakwa yang senantiasa bertobat, namanya awab. Ya, sholat duha itu sholatnya orang yang suka bertobat, namanya sholat awabin. Sholat awabin, sholat orang yang suka bertobat dan senantiasa menjaga aturan Allah. Ya, hafid. Ya, jadi awab suka bertobat, hafid. Ya, senantiasa menjaga aturan Allah, aturan makan, aturan minum, aturan berpakaian, ya. Itu dijaga terus, ya. Aturan berbicara juga ada aturannya, ya. Ya. Gitu. Sampai duduk saja ada aturannya, bu. Itu Islam luar biasa, bu. Ya. Jadi kalau kita mau duduk, ya, kemudian tidak ada tempat duduk, tidak boleh nyuruh orang berdiri kemudian kita duduk di tempat itu, nggak boleh, bu. Ya. Ya. Yang dibolehkan, kita harus bicara sama seorang itu, geser dikit, kan gitu. Ya. Jadi kalau ibu naik angkot, ya, kemudian duduk di dekat pintu, kemudian ada orang, bu. Ya. Nggak boleh orang itu disuruh masuk ke dalam, bu. Harusnya ibu yang geser. Ya. Tapi kalau ada orang duduk di angkot depan pintu kita masuk, ya, yang kalau di dalam ada tempat kosong, duduk di tempat kosong ke dalam. Ya, kalau bisa jangan geser. Ya. Itulah, ya, yang harus dijaga. Ya. Banyak aturan, ya, tentang ibadah, ya, tentang muamalah, tentang dagang, tentang berpakaian, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini dijelaskan, bu, di dalam Al-Quran suratnya, ya, surat Al-Quran ini, bu, ya. Tuh, oh ini, ya, ini kelewat di suratnya, bu, maaf. Ya. Nah, di sini dijelaskan, ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ya. Jadi surga itu didekatkan kepada orang yang bertakwa. Kemudian kepada orang yang bertakwa dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturannya. Ya, itulah, ya, orang yang bertakwa yang didekatkan oleh Allah kepada surganya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Ya, jaga Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ya. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Kalau kita mengagungkan Allah, Allah akan mengagungkan kita. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah pun akan berbaik sangka kepada kita. Ya. Ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Bayangkan, kalau kita menjaga Allah, menjaga hal-hal yang harus dijaga oleh Allah. Pertama, Allah akan menjaga kita. Yang kedua, Allah akan ada di hadapan kita. Ya. Itulah, ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi orang yang bertakwa yang didekatkan oleh Allah kepada surga di samping awab dan hafid
adalah man khasyya rahman bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah padahal tidak melihat Allah. Ya. Ya. Orang takut sama polisi kalau melihat polisi ya. Nah sekarang kalau tidak ada polisi ya takut nggak? Nggak ada. Nggak takut itu. Ada orang yang takut kepada Allah sama dengan takut kepada polisi. Ya. Gitu. Contohnya ya, kalau di depan umum ya kita kelihatannya baik, rajin, dermawan ya. Ya. Tapi ketika di belakang umum, ketika sendirian ternyata tidak seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Apalagi sekarang sudah punya HP ya, Bu ya. Ya. Ketika punya HP ternyata sekarang godaannya besar banget, Bu. Ya. Kalau kita buka YouTube, yang pertama tampil adalah snack video. Kalau dulu kalau kita buka YouTube, blank masih YouTube. Baru harus kita cari, kita mau nyari apa. Ya. Ya. Baru keluar videonya. Kalau sekarang mah klik YouTube, tampil langsung snack video. Ya. Kadang-kala kalau ditonton dosa, ya nggak ditonton mubazir. Iya, Bu. Udah. Walaupun ya dulu pernah, Bu. Ya. Ketika kita buka YouTube, ya, kita tulis jilbab syar'i, Bu. Ternyata yang muncul jilbab mesum. Iya, Bu. Itu kan godaannya besar. Kenapa? Karena lagi sendiri ya, Bu ya. Nggak ada orang, Bu. Nggak ada orang. Ya. Dulu saya punya teman itu ustadz terkenal, Bu. Tapi dia senang nonton wayang golek, Bu. Jadi tiap malam Ahad itu di Wali Kota Jakarta Utara tuh selalu ada pertunjukan wayang golek. Dia kalau nonton, dia lihat kiri kanan, depan belakang. Takut ada jamaahnya. Ya, ya. Tapi sekarang mah udah punya HP ya. Ada yang tahu nggak, Bu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Sendiri di kamar. Ya, sendiri di kamar. Tapi kalau orang takut kepada Allah, ya padahal dia tidak melihat Allah, itulah orang yang didekatkan ke surga, Bu. Ya. Kemudian wajah biqalbin munib. Dan dia kemudian datang menghadap Allah dalam keadaan ya membawa hati yang bertaubat, hati yang bersih dari dosa. Itulah yang dijanjikan oleh Allah SWT ya kepada orang yang bertakwa, yang didekatkan kepadanya surga. Ya. Oleh karena itu kemudian surga yang didekatkan kepada orang yang bertakwa adalah tempat yang aman dan damai serta kekal. Ya. Jadi salam itu aman dan damai. Kemudian khulud itu kekal, aman terus, damai terus. Udkhuluha bisalamin, dzalika yaumul khulud. Silahkan kalian masuk ke dalam surga. Ini perintah Allah kepada orang yang bertakwa, yang hafid, yang awam, yang man khasya rahman bil ghaib wa jaa biqalbim munib. Silakan masuk. Bisalam, dengan aman dan damai. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang kekal, ya. Jadi tidak ada siang, tidak ada pagi, tidak sore, tidak ada malam. Harinya tuh kekal, ya. Satu hari, ya. Kemudian surga yang didekatkan kepada orang yang bertakwa adalah tempat yang serba ada dan serba bonus. Serba ada, serba bonus. Ya, apa yang diminta ada, apa yang diinginkan juga ada. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, kata Allah. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Nah, luar biasa, ya. Kemudian terakhir, Bu, ada 4 amal utama yang akan mendekatkan pelakunya ke surga. Ini hadisnya ya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa ana arabiyan aradoli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar. Jadi ada seorang Arab Badui ketika Rasulullah sedang safar,
itu untanya dihalangi, ya. Kemudian tali kekangnya dipegang supaya Rasul berhenti, ya. Kemudian fa akhadha bi khitami naqatihi, dia pegang itu, ya apa, tali kekang unta itu. Tsumma qala, kemudian orang Arab Badui itu berkata, ya Rasulullah, ya, au ya Muhammad akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, atau wahai Muhammad, beritahukan aku, ya, apa yang akan mendekatkan aku ke sorga, katanya. Wa mayubaiduni minan nar, dan apa yang akan menjauhkan aku dari neraka, ya. Kemudian laqad waqafa au laqad hudiya, lalu Rasulullah bersabda, sungguh dia telah diberi taufik atau telah diberi hidayah, ya. Tolong dikaji, ya. Kalau kita tertarik dengan sorga, maka pelajari apa yang bikin dekat ke sorga. Kalau kita takut kepada neraka, kita harus tahu apa yang bisa menjauhkan dari neraka. Padahal ini Arab kampung, pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaan orang yang mendapatkan hidayah dan taufik, atau taufik dan hidayah. Karena dia mengatakan, beritahukan kepadaku apa yang akan mendekatkan diri kepadaku, dan beritahukan kepadaku apa yang akan menjauhkan aku dari neraka, ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang akan mendekatkan diri ke surga itu? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu pertama, Bu. Ya. Jadi ibadah tapi tidak dicampuri dengan syirik, Bu. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Ya. Bukan hanya salat yang sendiri di rumah, tapi juga salat yang berjamaah di masjid. Bukan hanya salat sunat yang di rumah, tapi juga salat fardu yang di masjid. Itu namanya mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, ya. Menunaikan zakat. Zakat, Bu. Ya. Karena ada zakat tanpa nisab, Bu. Ya, yaitu zakat jualan, Bu. Ya. Mau jualan baju, mau jualan tahu, ya. Mau jualan apa saja, itu wajib zakat tanpa nisab, Bu. Ya. Gitu, Bu. Jadi kalau kita belanja misalnya 100.000, sebelum jualan keluarkan dulu 2,5%. Kalau kita belanja 1 juta, sebelum jualan keluarkan dulu 2,5%. Kalau mau didekatkan ke surga. Sebab orang yang tidak zakat dijauhkan dari surga. Demikian pula orang yang tidak mendirikan sholat, atau orang yang melakukan kesyirikan dalam ibadah. Nah, yang keempat, jadi ada 4. Ada 4 amal yang akan mendekatkan diri ke surga. Apa itu? Watasilur rahim, silaturahim, ya. Silaturahim ini sedang silaturahim di samping menuntut ilmu, ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?